kalian Gus Mukid saking Lirboyo, ugi Kiai Fahim Ruyani ingkang sampun kondang kalau konten ing Malang, nggih. Lajeng Ki Abdus Salam selaku Presiden Santri Laskar Santri, ugi tamu undangan lintune. Dalam kesempatan ini kita bersama-sama diajak untuk bahu-membahu memperjuangkan kegiatan pemenangan Amin. Ini wajib bagi para alumni dari Ma'had tadi, Sarang, dari Sidogiri, dari Gading, dari Ploso, Lirboyo, dan semuanya, karena yang punya gawe adalah para kiai-kiai kita. Awake dhewe niku tugase nek roh kiai repot kita wajib membantu. Nek kiai duwe gawe opo dhewe wajib meringankan. Bahkan kalau bisa Pak Yai mboten perlu galih. Saya sudah siap menjadi garda terdepan. Itu adalah moto seorang santri. Hal ini jangan sampai awake dhewe niku aku gak urus masalah-masalah politik. Padahal politik itu yang menjadikan kita tenang ngaji itu karena politik. Andai kata nanti negara dibikin oleh orang-orang yang tidak berpihak kepada pesantren, ujung-ujung kayak keputusan dilarang mengadakan kegiatan ngaji setelah ba'dal maghrib. Keputusan negara begitu, awak merem nyapo, tidak mungkin ada yang bisa kita lakukan kecuali ikut keputusan negara itu. Karena itu kita mencari pemimpin yang mengerti akan pesantren, yang memahami akan pesantren, yang keluar dari pesantren, dari keluarga pesantren. Anda bisa lihat sendiri di antara 3 calon itu, mana menurut analisa Anda yang paling menjanjikan untuk kemajuan pesantren? Hanya satu, nomor 1. Karena itu saya yakin kalau panjenengan ini mau bekerja secara sungguhan, niat khidmah datang kiai panjenengan yang sekarang lagi punya gawe untuk memenangkan Amin, saya yakin di daerah Panjen ini Amin mesti akan menang. Tapi kalau panjenengan malas-malasan, mek bingung ngopeni kebutok, gak ngopeni gawe nih para kiai panjenengan, dari mana Amin akan bisa dimenangkan di daerah Panjen? Monggo, mumpung kita masih diberi kesempatan untuk berkhidmah terhadap kiai kita, kita bersama-sama bahu-membahu. Caranya bagaimana? Mudah. Panjenengan 10 rumah ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang. Kukukul jiwar niku kudu sampean opaini kabeh. Sampean ajak kabeh, dan pengajian-pengajian yang panjenengan kelola, sampean berikan pengarahan untuk mendukung Amin. Saya yakin di Panjen ini pasti menang. Tapi menawi panjenengan duwe gaya aku gak urus masalah ini, padahal panjenengan selama ini menikmati daripada hasil kerja politik juga. Panjenengan iso ngaji niku nggih mboten lepas dari perjuangan partai yang berpihak alih jenengan. Kados penghadangan peraturan yang dilakukan oleh PKB demi pesantren. Ini salah satu perjuangan daripada Partai Kebangkitan Bangsa. Karena itu saya berharap kepada semuanya saja untuk bahu-membahu memenangkan Amin. Kalau ngomong tentang ini khususnya masalah Amin, karena begitu kita bisa memenangkan Amin, maka semuanya akan terbuka. Perhatian pesantren tentunya menjadi prioritas utama. Karena saya pernah bertemu dengan Gus Muhaimin dawuh, Gus saestu kula lamun to saestu diparingi saged lenggah wonten ing wakil presiden, yang saya utamakan adalah pondok pesantren, karena saya adalah keturunan keluarga pesantren.
Bapak saya adalah alumni Lirboyo. Dia mengatakan begitu. Karena dia sudah ikrar semacam itu. Saya yakin ikrare Gus ini rodok kena dipercaya daripada sing gak mambu Gus blas. Asal bukan ikrarnya Gus Wahim. Hal ini perlu saestu menjadi renungan panjenengan. Monggo kita sarang-sarang khidmah datang kiai kita. Teng sarang Kiai Najib nggih sampun dawuhaken. Kiai Said nggih Pondok Pesantren Mus niku nggih sampun ngendikaken. Ploso sampun. Bahkan Mbah Yai Zamzami Lirboyo nggih menika rawuh insyaallah. Rawuh nggih. Rawuh tasik perjalanan niki. Niku saking Batu. Lajeng Pondok Gading, keluarga Gading, juga keluarga Sidogiri mungkin berhalangan hadir hari ini, tapi insya Allah dawuh mungkin dalu sing saged dugi karena beliau masih punya rutinitas ngaji dan seterusnya. Karena itu mari kita bahu membahu bekerja untuk amin, bekerja untuk amin sama niat lillahi ta'ala. Derek dawuh guru, derek dawuh kiai, jangan ada takwilan kagian tekon. Sama tak jawab, loh kenapa pada temriku wonten Anis lah? Anis niku kabare dia ikut PKS. PKS hanya seorang penumpang, masinisnya tetap Muhaimin. Muhaimin sama Anis. Kalau masalah penumpang awake dhewe pengen menang dadak pilih-pilih, sampean orang apa? Sampean salah tagak ora penting, sopo wae sing penting nyoblos amin, kita punya harapan menang. Kok dadak kudu santri pondok kudu salaf, kudu ngene. Piro suarane santri pondok iki? Piro suarane? Tidak mungkin tanpa kita bergabung dengan suara dari manapun. Kita harus bergabung. Sing penting dhisik nomor 1 menang. Urung sampai menang kakean persyaratan. Campur si kakean teko. Lu PKS dan memang dulu kita di framing bahwa Anies adalah orang PKS. Setelah kula nggih kepanggih, beliau mengatakan saya ini bukan orang PKS, Gus. Tapi saya didukung oleh PKS. Lah apakah kita harus menolak dukungan dari orang-orang partai seperti itu sehingga kita berangkat sendiri? Dari mana kita mampu untuk mengalahkan suara yang lain? Sementara suara yang lain, suara opo yang ditampani. Sementara kita terlalu kudu njaluk suara sing cah pondokan kabeh. Piro suarane cah pondok niku? Pinten badhe menang king pundi? Kita kalau sudah ngomongkan masalah politik, wes gak usah kakean aneh-aneh. Derek kiai, manut kiai sampai pun ngoten mawon, mboten usah kakean takwilan. Nek kakean takwilan kakean terjemahan wis pokoke derek yai. Ndak mungkin yai tanpa ikhtiar, tanpa istihad langsung milih wonten sembrono, mboten mungkin karena diikuti oleh umatnya, diikuti oleh santrinya. Hal ini tidak mungkin terjadi pada seorang kiai memutuskan apa-apa dengan semena-mena. Tentunya dengan ikhtiar, dengan istikharah dan seterusnya. Hadirin ingkang kula mulyakaken, mekatenlah sekedhik ingkang saged kula aturaken wonten kirang langkung nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para kiai wonten Mbah Yai Zamzami wonten kakang kula sing pun orasi kados ngoten niku. Jane pun cowok lho, Pak. Awake dhewe niku mirengaken dawuh Gusti niku kelas men. Pak Sotik sampai kan derek ya jaluk di kedaki wis. Kan muni wonten Gusminan, wonten Salam. Para kiai sedaya mau Gusti pun dawuh kathah. Sing penting awake dhewe niku pripun amrih kompak dadi siji. Niku dipun dawuhaken wonten alumni saking
Sidogiri, wonten saking Lirboyo, wonten saking Sarang, wonten saking Ploso, wonten saking Pondok Gading. Nah, saya sangat mangke dalu wonten istimak piyambak kagem kanca-kanca mabul niku harus kita jalin karena berkali-kali Mas Hayya awake dhewe ngendikaken bahwa ittihad bainal ma'ahid, kebersamaan antar pesantren, kebersamaan dari beberapa pesantren menika menjadi kunci dari kumpulnya awake dhewe niki. Bukan dalam rangka untuk menang. Wis cukup kumpul niku pun menang. Diparing lamun awake dhewe diparingi kemenangan, itu adalah bonus atau istilahnya kemenangan yang kedua dan seterusnya. Makanya ngeten iki penting banget. Ben awake dhewe niku sadar akan pentingnya kita berpolitik. Jangan sampai awake dhewe niku digawe dolanan wong, digawe pancatan karo wong, sementara kita tidak bisa memanfaatkan itu. Politik itu kados dawuh Gus Ipni saged menentukan segala kegiatan rutinitas kita. Awake dhewe niku iso tenang ngaji, iso sekolah, anak-anaknya awake dhewe iso ngaji, iso mondok kanthi tenang. Itu kalau tidak dikarenakan politik atau salah satunya adalah karena politik. Awake dhewe milih pemimpin sing bener, dampaknya fa insyaallah kita akan menang dalam melakukan seluruh kegiatan rutinitas kita. Tapi lah awake dhewe milih pemimpin sing salah, dihapus-hapus. Mau dipundawakan Gus Ipni bahwa amin itu adalah pilihan yang paling tepat buat kita. Nggih, karena tidak ada yang hari ini pemimpin yang sebaik itu. Saestu. Karena terlalu banyak narasi yang bisa kita sampaikan dalam rangka untuk menguatkan amin. Tapi mau menjenengan nilai kang lintu kangelan. Faktornya nopo? Apa yang menyebabkan kita harus mendukung paslon yang lain? Awake dhewe niku wow, busalan tentang berikuti mondam. Awake dhewe kumpul tentang mriki niki digawe 3 titik ben ora ngrepoti panjenengan. Krono teng amin itu gak ada apa-apane, Pak. Gak ada apa-apane. Kados Gus Ipni ngoten niki. Dugi Ploso mriki, masyaallah. Sing kesel niki lho, sing di omah. Ngapunten niku, lha apa nyapa sakjane kok gak perlu ngene-ngene iki lho, Dek. Cukup kayak terke kaji Ansori ku gawe brandingan ku beres niku. Sak Malang niku mangene. Positif niku. Dadi terke brandingan kabeh. Ngene ku pun cekap. Lan kula nyuwun teng kanca-kanca saestu, monggo niki dimenangaken. Aja sampai awake dhewe iki gak main, gak guyon, Pak. Gak serius nih. Aja sampai guyon terkait masalah ini. Atau mungkin kita goyah karena sesuatu. Jangan. Saestu. Mungkin ada di antara beberapa teman kita yang ada di sana, kemudian katut-katut mboten dangu ya Mbak Emang akan ikut kita. Nggak akan lama setelah mereka sadar pentingnya kita untuk gabung nang mriki, dia pasti akan ikut kita. Pun niku diyakini mawon. Kula mboten saged matur kathah niki mangke badhe wonten pencerahan saking salam. Presiden santri yang menobatkan dirinya sendiri. Tidak ada presiden yang mengangkat dirinya sendiri, itu tidak ada kecuali presiden santri ini. Saking kekurangan jabatan setelah beliau dicopot jadi wakil ketua PWNU yang akhirnya diikuti oleh Pak Ketuanya sekalian. Nggih dalu awake dhewe niku masyaallah. Napa kaya dalam rangka derek bingah dipecate Mas Zuki tengene kempala teng pundi ku saudara teng Cemara Ballroom teng Malang Kota mriko Pak. Terus niku dalam rangka itu terus akhirnya kita sambung panggih-panggih hal kanca-kanca alumni. Mugi-mugi kita saged kompak lan barokah napa ingkang kita lampahi ini saged berakhir dengan barokah dan
memenangkan Amin adalah satu tujuan kita. Kalau kita niku mawon yang bisa kita terangkan yang ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'dah. Sedang Allah hormati para kiai, para masyayikh, para sesepuh menika sedasipun rombongane wonten Mbah Yai Zikmin Ilman Nafi'ah, Kiai Fahim, wonten Gus Makmun pinarak dan dalam kaji Amsori. Beranten beliau ketua PCNO, jadi nggak berani berfoto bersama dengan backdrop. Tapi beliau selalu rawuh di berbagai pertemuan dalam mereka memberikan semangat bagi kita bahwa beliau walaupun dalam apa namanya dari sisi struktur NU tidak boleh berkampanye, tapi beliau secara pribadi sebagai bagian dari keluarga Pondok Al-Falah ikut mengamankan restu dan panestunya Mbah Yehuda untuk mengkampanyekan Amin di berbagai tempat. Biasanya foto-foto mboten derek, lain backdropnya mboten derek, tapi selalu rawuh. Ugi wonten Yai Zamzami mengentasi perjalanan iku dawuh badhe salat riyin. Teras Gus Muid sedosipun mau dalu Gus Khalil Sido Kiri mau dalu rawuh ten acarane Yai Marzuki. Dawuhipun badhe rawuh sonten niki, tapi nika nembe telepon lek menawi istidzan boten saged hadir ten ngene acara kepanjen maupun Ponjokusumo, tapi beliau insyaallah Sabtu mungkin keliling ten Surabaya kali ten Gresik saged rawuh. Lho ngaturaken salam hormat dengan panjenengan sedaya khususipun dumateng alumni Sido Kiri. Kusalil niki malah sing paling napa ya, tim sukses yang paling resmi karena beliau ini di tim pemenangan Amin Provinsi Jawa Timur menjadi co-kapten. Salah satu co-kapten yang memang itu perwakilan dari kami, dari kita, dari napa namanya kalangan pesantren. Terus wonten biasanya pun Gus Najib Hamid, Gus Najib Wahid saking Pondok Python, pundi Probolinggo Nurul Jadid. Kalau menawi menika wonten alumni sarang, alhamdulillah kalau seminggu yang lalu menawi dalam kali Gus ya, kali Gus Zamzami, kali Kiai Zamzami, kali Gus Zikmi, kali Gus Baim nontonaken acara sarang wonten Bojonegoro dirawuhi kalian Kiai Said Abdul Rahim. Beliau juga memberikan dawuh-dawuh dan arahan kepada para alumni. Para hadirin hadirat ingkang kula mulyakaken, jatosipun kula niki rada isin jenengan. Soale wis tas ngrepoti, gek durung berhasil, durung ilang kesele, wis kate ngrepoti jenengan malih. Tapi dari satu sisi bahwa tentu kesempatan ini dalam matur nuwun buat jenengan sedaya, kalau yakin yang ada di sini dulu juga apa namanya sempat membantu kami ketika berjuang untuk pemilihan Tifah di Pilbub tahun 2020 ya. Setelah 3 tahun yang lalu, saat ini kula ngerepotin jenengan malih nih. Tapi dalam rangka nggih sami perjuangan politik yang kula yakin memang seperti sampun didawaken kalian Mbah Yai Zikni, kalian Mbah Yai Fahim mengenai perjuangan politik ini bukan sesuatu yang ringan, tapi penting untuk terus kita lakukan. Sugeng rawuh Kiai Zamzami. Pengalaman, walaupun di Pilbub kemarin kita itu masih belum berhasil, tapi bagi kulo itu kemenangan. Kenapa? Karena saya melihat kekompakan, kebersamaan di antara alum pesantren dan keluarga besar pesantren luar biasa di Malang. Kalau perlu cerita kedik, Bayu kulo itu berangkat 3 bulan sebelum Pilbub. 3 bulan itu survei pertama itu sekitar 2,5 bulan sebelum Pilbub. Niku bulan Tifah itu hanya 7%, Pak.
hanya 7% di Malang dengan modal beliau sebagai namanya anggota dewan. Lagi sekalian kalau titip alih jenengan baik kula nggih maju malih napa DPR RI nomor kalih PKB nggih kula titip jenengan. Berangkat di 7% melawan incumbent dalam waktu 2,5 bulan pada akhirnya kados panjenengan piyambak bisa mendapatkan 40 punten niku supi kula. 42% kira-kira sak monten niku luar biasa. Niku salah satu yang saya rasakan adalah hasil kebersamaan, kekompakan dan loyalitas dari para alumni, dari para keluarga besar pesantren. Makanya saya itu dalam matur nuwun. Nek kula yakin jenengan kantun baleni napa sing jenengan lampahi, kala iki insyaallah Malang niki amin angsa 50%. Dan itu insyaallah menang di Malang. Sing 50% ben dibagi wong loro lah. Monggo piroan ben pitung dhewe ngono. Awake dhewe gadah napa target sebagaimana Malang ini kita dapat 50% untuk amin. Dan itu bukan hal yang napa mustahil. Sangat terbuka peluang untuk itu. Kenapa? Karena satu, Malang sudah pernah membuktikan mampu mengawal pilbub dari 7% menuju 40 sekian persen hanya dalam waktu 2,5 bulan. Kita modal kita di Mas sekarang sudah lumayan. Insya Allah Malang ini sudah sekitar 15-20% Pak Amin ini. Dari beberapa survei yang kami input ya, yang kami dapatkan Malang Raya ini sekitar 15-20%. Dan situasinya lebih terbuka karena kita juga ada caleg, ada yang lain sebagainya. Sehingga saya yakin asalkan kerja kita benar, kerja kita sistematis dan ada kemauan yang kuat buat kita semuanya, insya Allah target 50% itu bisa terpenuhi. Selanjutnya pun dalam penting matur jenengan ini sebagai laporan. Kalau yakin yang rawuh di sini kan ada Kordes, ada Korcam, ada juga alumni dari berbagai pesantren. Saya perlu melaporkan situasi hari ini. Alhamdulillah potensi yang dimiliki Amin ini luar biasa. Loyalitasnya pemilih luar biasa, kemudian militansinya juga bagus dan diisi oleh orang-orang yang punya komitmen. Salah setunggal yang saya perlu laporkan ke jenengan tadi di acara Batu itu kita bertempat di tempatnya Pak Sulaiman Sarjito. Bapak nama ini seorang pengusaha ya. Duta catering gitu masih sing jenengan dipersuguhkan jenengan itu. Beliau itu bukan santri, jadi tanya sama Gus Wahid. Sama alumni pundi Pak? Kula alumni Pondok Derita ada yang. Tapi beliau itu punya sebagai orang katakan orang awam lah. Beliau hanya sederhana. Beliau melihat bahwa keberpihakan pemerintah terhadap pesantren khususnya terhadap umat Islam ini belum terjadi. Bahkan dalam akhir-akhir ini seringkali umat kami dipecah belah. Ini dipecah belah, diadu antara satu dengan yang lainnya. Bahkan hari ini tidak hanya umat Islam, internal NU juga dipecah belah dalam rangka pilpres. Dan yang mampu memecah belah ini nggak ada Pak di kekuasaan Pak, nggak ada. Yang mampu memecah belah umat Islam, mampu memecah belah internal ulama itu hanya kekuasaan. Karena selain kekuasaan nggak punya instrumen, nggak punya nggak punya sumber daya untuk memecah belah umat Islam maupun Nahdlatul Ulama. Maka ini beliau hanya punya keinginan yang sederhana, ingin supaya umat Islam ini bersatu. Ada ukhuwah Islamiyah yang terjadi dan paslon Amin ini adalah momentum untuk itu. Kita ini lengkap Pak, NPKS, NPKB, Nasdem sebagai representasi dari nasionalisme ya, Nasdem, PKB, Ahlussunnah wal Jamaah, PKS, Islam perkotaan lah katakan begitu. Lah kalau kita ini kalau yakin jenengan ini wong Malang, akeh wong Abangan, sekitar jenengan maksudnya, jenengan bertahun-tahun bahkan puluhan tahun berinteraksi, bekerja sama dengan orang-orang merah dan panjenengan sedikit demi sedikit sudah mampu membawa mereka yang asalnya mungkin abangnya nemen saya itu sudah nengah. Semungkin bapaknya gak pati sholat, anaknya wis gelem sholat TPQ kan ngoten nggih. Kan banyak terjadi.
Maka hari ini waktunya kita ini membawa konco-konco kita yang selama ini agak ke kanan, ayo kita bawa ke tengah. Dan santri mampu untuk itu. Dia terbukti jenengan mampu bawa ngiri nang tengah. Kenapa kita tidak mampu membawa teman kita yang mungkin dianggap agak kanan menuju ke tengah? Dan ini momentumnya. Oh, itu potensi yang dimiliki. Kalau terus akan mau Pak Sinten, Pak Jito wau terus nyumbang. Ini bikin apa namanya banner sebanyak 900 banner besar-besar. Ini di Pak Cito lah. Kalau nyuntulung jenengan kersa masang atau lho Pak. Jenengan kersa masang makin di nopo kirimi banner. Nggih ngengken santri ini nopo ngengken sinten lah terserah jenengan. Dan sebaiknya banner itu kalau nggak terlalu besar dipasang di depan rumah. Soalnya apa? Insya Allah kita di perkotaan, di kalangan menengah ke atas, di kalangan akademisi, kita ini sudah punya nuansa kemenangan. Suara kita lumayan settle. Pak Anies kampanye di mana-mana, di kampus dan seterusnya luar biasa sambutannya. Tapi memang salah satu kekurangan kita dan yang harus perlu kita kerja keras di pedesaan dan di daerah-daerah. Maka nopo kok tujuannya kalau nyuwun panjenengan kerso masang banner di depan rumah panjenengan untuk membuat nuansa kemenangan di daerah panjenengan itu. Rek dipasang tenggene perapatan kan ngopo? Ya semua orang nggak jelas. Ini si masang sopo kan nggak jelas. Tapi dengan jenengan pasang di depan rumah, oh ternyata sing milih Amin di Indonesia itu kathah. Dengan begitu mereka, oh aku akan contoni. Secara psikologis itu menguatkan mereka, bahkan memberanikan mereka untuk menunjukkan kemana mereka harus berlabuh dan berpihak. Nah kemarin panjenengan sing masang sing kula yakin panjenengan iki tokoh masyarakat di tempatnya masing-masing. Nggih sami kados Kyai Zamzam, Gus Muid, Gus Zidni, Gus Bayi mau rawuh ten mriki dalam rangka untuk kampanye ten panjenengan, maka kita berharap panjenengan juga punya kemauan, keberanian untuk kampanye di lingkungan panjenengan, di pondoknya, di mungkin jamaah pengajiannya, jamaah tahlilannya, wali santrinya. Dan itu memang butuh kemauan dan keberanian dari kita semuanya. Pun panjenengan yakin mohon bahwa ini adalah bagian kita untuk memperjuangkan pondok kita sendiri, memperjuangkan TPQ kita sendiri, memperjuangkan apa namanya syiar Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah yang memang kita yakini kebenarannya. Saya kira itu motivasi utama kita. Loh, karena menurut saya alhamdulillah dalam akhir-akhir ini cukup signifikan kenaikan dari paslon Amin ini. Banyak survei, walaupun sebenarnya survei itu sulit untuk dipercaya kecuali beberapa survei independen. Ninsewu, hampir semua lembaga survei itu adalah merangkap konsultan politik, sehingga sulit kita bisa menerima independensinya. Contoh SMRC, Saiful Mujani, apa nih? Semoga SMRC lah. Itu sejak awal memang dia merangkap menjadi konsultannya Pak Ganjar atau 03 kalau sekarang. Dulu ketika Pak Ganjar masih terus di atas, hampir setiap setengah bulan itu rilis survei Pak. Rilis survei. Sekarang panjenengan kita ini, saulan terakhir ini pernah nggak SMRC merilis survei elektabilitas paslon? Tidak. Kenapa? Karena paslon lagi jembuk. Paslonnya lagi jembuk, makanya nggak merilis. Karena dia harus apa? Ya menjaga supaya psikis dari paslonnya tidak hilang. Lah, Amin ini nggak punya konsultan politik ya karena nggak ada duit. Saking nggak duit wawan akuan ini kan telat begini wae. Sampai Gus Bayi mantun mundur mau dari ngenten akuan ini, terus maklum lah, macam penuh keterbatasan. Gitu. Nah, kemudian survei yang lain, survei Nyon Sewu, saya bisa menyebut LSI, kemudian indikator carta politika. Di dalam setiap surveinya tidak pernah ada yang menyebutkan sumber dananya dari mana. Tidak ada. Oh ini dari mana? Pasti dengan sumber dana yang tidak mengikat secara umum lah. Tapi lek panjenengan apa namanya membaca survei Kompas itu ada penjelasannya Pak, bahwa survei yang kami lakukan ini dibiayai sendiri oleh PT Kompas
Gramedia dan seterusnya. Ini wonten. Itu menunjukkan bahwa seperti itu ya patut kita percaya walaupun mungkin tidak ada 100%. Termasuk yang saya rekomendasikan bisa kita percaya itu adalah CSIS. Itu lembaga think tank sejak Orde Baru, tapi memang mereka ini cukup berpengaruh di jaringan internasional, sehingga mereka tidak akan mungkin melakukan survei abal-abal, kira-kira begitu. Pasti dia juga menjaga kredibilitasnya sebagai lembaga yang dipercaya. Di dua survei itu, saya nggak mau yang lain karena tadi yang lain itu campur dengan konsultan politik. Ini posisi Amin sudah nomor 2. Posisi Amin sudah nomor 2 yang di awal itu selalu nomor 3 dan jauh. Di survei CSS sudah 26% ya. Yang di survei Kompas 19%, 17%, tapi pas 03 berapa? 16%. Dan 02 masih jauh sekali dari 50% dari satu putaran. Ini potensi. Artinya apa? Kita harus punya keyakinan. Yang penting target kita ini bisa masuk putaran kedua. Dan saya yakin ketika kita masuk putaran kedua, arus perubahan tidak akan bisa dibendung. Sudah, kita yakin. Dan itu bukan omong kosong, ini ada buktinya, Pak. Niki pun enten takbiri, kalau Gus Hadi ngoten. Wonten takbiri. Takbiri napa? Pilgub DKI. Takbiri Pilgub DKI. Pilgub DKI itu Kompas itu melakukan 2 kali survei sebelum Pilgub DKI. 2 bulan sebelum Pilgub dilalah tanggalnya Pilgub DKI kali Pilpres itu mirip, Pak. Pilgub DKI 2017 niku dilaksanakan 15 Februari 2017. Sakit jenengan cek main. Pilpres kita dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024 mirip. Jadi mereka dulu Kompas ketika membuat survei pertama Pilkada Jakarta itu juga bulan Desember awal, 2 bulan sebelum Pilkada. Hasilnya apa? Hasilnya waktu itu Anies di nomor 3, Pak. Pertama itu Ahok, apa namanya? Yang di atas 36%, kemudian AHY itu 28 sekian persen, kemudian Anies ini masih 19%. Itu nomor 3. Alhamdulillah kita 2 bulan sebelum Pilpres di survei Kompas sudah nomor 2. Setengah bulan sebelum Pilkada Jakarta, Kompas mengeluarkan survei lagi. Hasilnya Ahok masih di pertama, 39 sekian persen. Anies nomor 2, tapi selisihnya sangat tipis dengan AHY. Anies itu kalau ingat saya 28,8%, kemudian AHY itu 28,2%. Ini survei 2 minggu sebelum Pilkada DKI. Faktanya yang terjadi pada hari H Pilkada DKI putaran pertama, Ahok mendapatkan 43%, Anies mendapatkan 39%, AHY mendapatkan 20%. Itu faktanya. Kemudian putaran kedua itu luar biasa. Ini kan Pak Anies masih nomor 2, Pak, di putaran pertama ini. Makanya saya mengatakan asal kita ini lolos putaran kedua, berapapun selisihnya, berapapun kita dapat, insya Allah arus perubahan tidak akan terbendung. Dengan keyakinan itu monggo kita kerja keras, kerja cerdas, dan punya keberanian untuk mengkampanyekan Amin di lingkungan yang kita miliki, di semua lingkungan yang kita miliki. Akhirnya Pak Anies itu di Pilgub DKI selisihnya jauh, nyali itu kebablasan. Karena apa? Hasil Pilkada Pilgub DKI yang kedua Anies dapat 57%, yang namanya itu malah menurun dari 44 di putaran pertama malah dapat 43% di putaran kedua. Dan itu yakin saya bisa terjadi di Pilpres tahun 2024. Makanya hari ini ada paslon yang memaksakan agar terjadi satu putaran, dan itu dia bangun dengan berbagai opini. Makanya jangan buat saya kaget mantun niki, dan itu sudah mulai. Nopo ini lembaga survei itu akan mulai mengeluarkan hasilnya dan mengatakan nopo ini adalah satu putaran. Niku sedoyo wonten sing bayari, Pak. Karena mereka ingin membangun opini menuju ke sana, sehingga termasuk narasi ini yang lagi rame, narasi bahwa kalau Pilpres satu putaran itu menghemat biaya 27 triliun. Kita jangan gimana?
Kita menjawabnya kalau Amin menang malah kita mampu menghemat 400 triliun yang mau buat IKN kita buat untuk kemaslahatan umat. Kira-kira begitu. Kalau Amin menang bahkan bisa menghemat berapa? 400 triliun yang itu mengambil dari APBN untuk pembangunan IKN. Yang IKN itu masih menuai kontroversi tentang kemaslahatannya. Pun kalau kinten menika saged maturaken sebagai laporan kula teman-teman jenengan terhadap situasi keraton iki sampun memanggrib kula dalem maturaken dumateng Romo Kiai Zamzami sepatus kersa paring dawuh-dawuh saking dalem mekaten kula nyuwun maaf wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'd. Ingkang kula mulyakaken Ki Sidni Ilman Nafya, Ki Fahim, Ki Maimun, Presiden kita Gus Salam, Gus Muhid, sedaya ingkang hadir konten akal sedanipun ingkang rasa hormat kula sedaya hadirin ingkang kula mulyakaken. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa mengadakan acara silaturahim dan konsultasi Laskar Amin Malang Raya. Mudah-mudahan kehadiran kita, pertemuan kita mendapat barokah maunah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kami ingin memastikan, memberi kabar bahwa Pondok Lirboyo Ploso Sarang Sidogiri Tegarjo sedaya ten amin sedaya di Pondok Lirboyo pun netral. Pondok Lirboyo lembaga di masa lembaga netral, individu monggo, Ploso yang sami lembaga netral, individu monggo tangkuti monggo. Lirboyo sami, Lirboyo lembaga netral, tapi individu monggo. Masyaallah kata amin sedaya. Ye kabar ya sedaya amin sedaya. Di masa dekat itu, di masa itu nggih netral. Tapi individu monggo tangkuti monggo. Ye kabar ketua masal nggih amin. Kula di masa Jawa Timur nggih amin. Di intinya individu monggo ngoten nggih. Sekarang tinggal kita alumni ingkang saged ngertosan, saged mengartikan yang kita alumni ingkang saged menjabarkan bahwa masyarakat Lirboyo Ploso Ngateng amin. Ini kumawon ingkang penting. Nyuwun sewu wonten pertanyaan, kadang niku pertanyaan. Saya Caimin bergabung dengan PKS. Ada yang pendapat kula sudah saatnya orang Islam bersatu. Tidak usah memandang Wahabi Syiah. Monggo tiang bersatu. Apakah mau kita dipecah belah seperti Timur Tengah? Suriah Timur Tengah, masya Allah, dipecah belah oleh Yahudi, Amerika, dipecah belah supaya orang Islam
tarung karep nyambak berperang sesama orang Islam niku harus kita pikirkan. Kita empun purun dipun pecah belah, yang Islam empun purun pecah belah, monggo bersatu rukun, masya Allah. Mencak Islam rukun menika adem dan adem niku ingkang penting masalah. Memang kulitnya ya lebih aku mecah belah yang Islam supaya tarung karpe dewi niku. Dan niku jangan sampai kita tentang Indonesia, monggo kita bersatu. Kedua, yang memikirkan pondok NU kalau bukan orang pondok, bukan orang NU siapa? Jelas Caimin orang pondokan, orang NU. Saya yakin yakinnya Caimin kalau menjadi wakil akan memegang NU dan pondok-pondok. Yang sudah partai yang membutuhkan pondok-pondok ya PKB, karena PKB mayoritas orang pondokan. Saat menika nyuwun sewu, PKB yang nyebut kapan ilusi siapa? Niku PKB tetap menyebut yang NU. Non NU mungkin bernyebut PKB teng Jawi nggih Jawi. Nanti monggo kita harus memperjuangkan pondokan NU demi orang yang kita kiambak, demi kesejahteraan pondokan dan NU. Itu penting sangat. Moten malih ingkang nggih malih memang rukunnya antara PKS dan orang Islam semua itu memang yang dikendalikan oleh PKS. Ya saat ini apa teman yang Islam rukun, apakah teman orang Islam bersatu? Ini yang penting sangat. Monggo kita berjuang kami secara ikhlas, mumpun karena Tuhan karena ikhlas. Lah ikhlas insyaallah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kok kudu gedang nggih, krana niki kiai sedanten nggih insyaallah enggak ada jamaah sedanten. Biasane wedi Gus. Kok lek didikeki iki golek gak dadi ilang jamaahku ngene. Kedahe wani kabeh kudu ngene. Wah kula wau oleh niki cocok niki. Walaupun mboten dadi kudu wani ngene. Ane lek saged malah dikei amin kali fotoe bisa ngeten pun. Sekalian pun bismillah ngeten. Paling mboten kan wong kampung lek selawe mawon nderek nggih. Lah niku wau kok koyoke nggih niki sae ngene. Lek mboten ngeten mboten bergerak nggih. Niku wae mungkin banere langsung digoto wangsul disalap tendang nih. Dan niku usul kula mau kula setuju kali Gus Salam ngene. Pun sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Malang Raya nggih. Nomor 02 dari PKB Kalimantan Tulung titipan di sampingnya Bos Amin nomor 1 kali DPR RI Bunyi Latifah Sohib nomor 02 PKB. Ini kemana di kita mensaru milih piantun engkang kedepanipun memikirkan tiang pondokan tiang NU itu kang penting kula suwun iki. Assalamualaikum. Kita ngaji dalam pihak Mbak. Nih, mungkin lek butuh banner saged koordinasi kali sapa Gus? Pak Ubed. Pak Ubed. Sinten namanya? Pak Mihron ya, Pak Mihron. Mungkin saged dikoordinasikan wonten punan napa namine banner kali stikere wonten. Kali stikere wonten. Nggih, namun niku mawon wonten ya. Mungkin sekedhik ya dalam atur strategi yang harus kita lakukan memang sasarannya seperti itu, yaitu napa namine turun ke bawah, memperbanyak silaturahim dan memperkenalkan paslon Amin ini ke sebanyak mungkin orang. Karena begini, walaupun kalau aturakan secara survei kita pun lumayan saya lah, terus naik nih saya. Dan memang salah satu bukan kelemahan ya, tapi ketertinggalan kita adalah paslon Amin ini paslon yang paling minim pengenalannya
di desa-desa, di masyarakat bawah dibanding dengan yang lain. Dan itu logis. Kenapa? Karena kompetitor kita yang nomor 2 Prabowo itu sudah 3 kali masuk kartu suara. Nggih, cawapres sekali, capres 2 kali, insya Allah keempat ini capres malih. Calon tok maksudnya. Kemudian yang Pak Ganjar ini juga sudah lumayan. Kenapa? Karena memang dulu sebelum PDI pecah kongsi dengan Jokowi, ini Jokowi mengendorse Pak Ganjar, sehingga semua sumber daya dan instrumen yang beliau miliki ini digunakan untuk memperkenalkan Pak Ganjar. Makanya itu lebih merata pengenalannya lah. Amin ini memang tertinggal di situ, tapi punya kelebihan apa? Kelebihannya adalah Amin ini mudah diterima di khususnya kalangan warga NU. Kenapa ya? Karena dengan narasi tadi yang dibawakan Kiai Zamzami, di antara 3 paslon ini yang punya kedekatan nyata dengan perjuangan kita, perjuangan pesantren, perjuangan Nahdlatul Ulama di paslon nomor 1. Jadi niki kantun nenggo keberanian jenengan, kemauan jenengan, dawuh di setiap tempat lek perlu pas takziah karena di kampanye jenengan. Apa malah pas tasyakuran nonton. Tasyakuran di takziah, tasyakuran di kampanye, ngobrol ngaji yo kampanye, diundang wong yo kampanye, lek perlu pas waliman yo kampanye, bahkan lek takziah lek perlu yo kampanye. Kalau kita menikah yang saya keterakan melalui cekap, untuk ini mungkin monggo kita foto sarang-sarang sebagai bentuk dari keseriusan kita untuk mendukung Amin, dan otomatis makin mahir dalam rombongan yang pamit sepindah untuk geser ke Poncokusumo melanjutkan Nabon Amin ini turba dan pertemuan dengan para alumni pesantren dan lintas pesantren. Kalau nyuwun Kiai Zamzami untuk bisa paring donga kagem menutup acara menika.